lagi seger nih, banyak ide nih. Hai semuanya, it's Kiki and welcome back to my channel. Kalau kamu klik video ini, pasti kamu lagi bingung banget, gak ada ide untuk konten video kamu. Well, tenang aja, di sini aku akan hibahkan 20 plus ide konten video untuk YouTube, TikTok, Instagram Reels, semua bisa. So, gak banyak basa-basi lagi, tidak usah menunggu lama, kita langsung aja stay tune! Ide yang pertama, jangan cuma bikin produk review biasa, cobain deh tambahin magic words dengan misalnya kamu tulis judulnya review barang XXX kurang dari sekian rupiah. Nah, itu misalnya nih kamu bisa bikin kayak review villa di Bali harga kurang dari 500.000 rupiah per malam, atau review laptop terbaru 2021 harga kurang dari 5 juta. Itu akan definitely jauh lebih menarik daripada produk review biasa. Silahkan cobain, ini adalah salah satu contoh clickbait yang boleh dan positif dan halal guys. Ide konten yang kedua, siapa sih yang gak suka sama transformation video? Yes, yang set transisi itu pasti banyak banget orang suka, karena sebenarnya manusia tuh pada dasarnya paling males kalau disuruh berproses, pengennya langsung instan aja gitu. Makanya konten-konten kayak gini tuh menarik gitu. Kalian bisa bikin transisi makeup mulai dari yang jelek ke cantik, bisa juga transisi kamar tidur dari yang kumuh ke estetik, transisi diet dari agak gemukan ke kurusan dikit. Emang sih dari sisi kreatornya itu cukup kerja keras ya, karena sebenarnya proses yang harus kita ambil di baliknya itu nggak masuk di kamera, tapi ya tetap harus kita jalanin. Cuman menurut aku ini adalah sesuatu yang patut dicoba banget sih, karena biasanya viewsnya banyak banget untuk transitional video kayak gini. Ini yang ketiga, kamu mungkin pengen mendapatkan pahala jariah ya, yang terus menerus ada manfaatnya. Cobain bikin how to video ya, gimana caranya memulai ya. Mungkin kamu bisa bikin gimana cara memulai bisnis, gimana caranya memulai belajar X, gimana caranya memulai YouTube channel gitu. Seperti beberapa video yang aku suka share di channel ini, kebanyakan video yang paling banyak yang nonton adalah jenis video ini, how to get started video. Tipsnya adalah kalian coba tempatkan diri kalian ini di posisi si pemula, si beginners, dan kalian coba sesuaikan tuh penyampaian, konten, semuanya biar gampang dimengerti. Dan good newsnya adalah kalau misalnya bikin how to get started video ini biasanya bisa dibagi ke beberapa part dan still okay dan still rame. Ini udah aku buktikan juga, mantap ini. Ini yang keempat, mungkin di channel kamu belum banyak subscribers, di akun kamu belum banyak followers, cobain untuk bikin opinion videos atau reaction videos. Misalnya Blackpink baru ngeluarin MV terbaru, do the reaction videos. Kalau misalnya ada isu anak misalnya under 15 udah nikah muda gitu ya, kamu bikin opinion videos. Simple banget tapi tetap menarik. Ini istilahnya adalah manjat tapi yang positif ya. Ngikutin apa yang lagi trending, kita bikin konten terkait itu, dan ini akan works banget kalau kalian bikinnya di TikTok atau di YouTube karena algoritmanya mendukung video-video tipe ini. Jadi silahkan dibuktikan. Ide yang kelima, misalnya kamu lagi bingung banget gak ada materi untuk konten video kamu, coba bikinin top 10 videos kayak 10 terbaik bla bla bla. Ini recommended banget untuk meningkatkan watch time kamu biar makin lama, karena biasanya orang tuh kalau udah ngeklik videonya, udah nonton 1, 2, 3 pasti akan lanjut sampai 10 karena udah tanggung, Bo. Pasti dia akan nonton dan jadinya nontonnya lama banget. Kamu bisa bikin mulai dari daftar 10 kota yang paling enak untuk ditempatin, daftar 10 apps yang paling berguna banget untuk video editor, daftar 10 makanan terenak, banyak banget ya. Bikin top 10 videos. Ide yang keenam adalah kamu bisa bikin tour videos. Nah, ini lagi populer banget sekarang karena menurut aku orang tuh jadinya bisa ikut jalan-jalan virtual dan ikut sholawatan gitu. Kalau misalnya lagi nonton tipe-tipe video seperti ini, kamu bisa bikin kayak house tour videos, kitchen tour, bedroom tour, kampus tour. Aku juga sempat bikin kampus tour di channel ini beberapa dan rame ya, terbukti banyak banget yang nonton karena itu tadi secara virtual bisa terasa terlibat, lebih engaging gitu tipe video seperti ini. Yang nonton senang, yang bikin juga senang karena seru, Bo, jalan-jalan gitu ya, menjelaskan sesuatu. Ide konten yang ketujuh adalah bikin aja comparison video alias video ngebanding-bandingin ya, mending mana mending ini. Nah, ini dibikin konten aja karena ini bisa menyelesaikan kebimbangan orang ketika membandingkan 2-3 barang atau 3 hal sekaligus. Kamu bisa bikin konten misalnya ngebandingin MUA termurah dan MUA termahal di kotaku, jurusan A versus jurusan B. Bisa bikin juga perbandingan syuting pakai iPhone 13 sama kamera sinematik. Hasilnya gimana? Nah, ini justru lebih menarik sih guys.
Ide yang ke-8 adalah bikin aja Q&A videos, yes, question and answer. Jangan malu-malu, nggak apa-apa, walaupun masih pemula, cobain aja. Bikin kolom pertanyaan dan coba pilih-pilih mana pertanyaan yang kalau nggak lucu, ya insightful. Pilih antara dua grup ini. Dan jangan khawatir, kalau misalnya kamu belum ada yang nanya, kita lanjut aja ke ide selanjutnya, nggak kehabisan akal gue. Ide yang ke-9, kamu bisa bikin juga vlog rutin, yes, bikin vlog aja keseharian kamu. Siapa tahu ini bisa menjadi dokumentasi atas your pre-rich or pre-success moment dalam kehidupan. Ya nggak apa-apa kan ya, walaupun gak ada yang nonton, buat diri sendiri bikin happy, oke, nggak apa-apa. Tapi saran aku coba pilih satu topik aja dalam vlognya biar lebih jelas, nggak terlalu random. Misalnya one day in life as a consultant, atau one day in life as ITB student misalnya, atau kamu juga bisa bikin 3 hari di Bali, yang kayak gitu-gitu. Jadi vlognya tetap ada ekspektasi yang terarah buat penontonnya, Kak, sepenuhnya random. Ide yang ke-10 yang sekarang lagi rame adalah kamu bisa bikin video yang ngebahas soal kira-kira berapa uang yang aku habiskan untuk X, atau berapa uang yang aku hasilkan sebagai X. Ya, intinya berkutat pada uang, karena sekarang orang suka dengan uang, lebih suka daripada sebelumnya. Kamu bisa bikin misalnya berapa AdSense-ku sebagai YouTuber, berapa gajiku sebagai seorang engineer, berapa komisi yang aku dapetin dari afiliasi gitu. Ini adalah tipe clickbait yang cukup positif sebenarnya, yang bisa ditaruh di thumbnail atau judul kamu, yang cukup powerful. Tapi kalau misalnya kalau emang kamu nyaman share-nya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak, jangan dipaksain gitu. Aku sih kayaknya nggak terlalu berani kalau misalnya bener-bener explicit gaji gue berapa gitu ditaruh dalam judul. Ide yang ke-11, kamu bisa bikin first experience video. Yes, video pengalaman pertama kamu. Siapa bilang ini nggak akan menarik? Menurut aku ini pasti menarik, karena biasanya orang tuh pengen ngelihat reaksi kita, atau at least dia bisa comparing pengalaman pertama dia sama pengalaman pertama kamu. Itu juga bisa jadi seperti itu. Kau bisa bikin kayak pengalaman pertama bikin rekening saham, pengalaman pertama LASIK surgery, atau pengalaman pertama cobain wahana apa. Itu bisa jadi seru sekaligus insightful loh. Ide yang ke-12. Nah, kalau kamu perhatiin sekarang content creator tuh banyak banget ya yang memilih tipe video podcast. Yes, jadi podcast suara tapi ada visualnya, gambarnya gitu, diupload di YouTube. Nah, kamu juga bisa banget guys cobain gitu. Rumusnya sebenarnya 2 kalau aku lihat-lihat. Yang pertama, antara kamu undang orang yang memang sudah dikenal kayak Deddy Corbuzier, itu kan kayak begitu ya rumusnya. Atau kedua, kamu juga bisa undang yang mungkin belum orang terkenal banget, tapi kamu ambil topik-topik yang berpotensi viral, atau yang kayak ya, gitu, ngerti gak sih, yang menarik gitu, yang spektakuler, kayak punyanya misalnya Grite Agatha, yang Grite buka praktek, itu bagus. Nah, jangan khawatir, walaupun video podcast ini biasanya agak panjang ya, kayak 30 sampai 1 jam, tapi yang nonton banyak karena biasanya orang nonton video tipe podcast ini, dia itu kayak nonton di TV gini, terus disambi sama ngerjain hal-hal lain, sambil setrika, sambil masak, sambil apa. Jadi tetap enak gitu untuk dikonsumsi dan dinikmatin videonya. Jadi cobain aja. Ide yang ke-13 yang ini wajib banget, gak boleh dilewatin, adalah cobain bikin unboxing video. Nah, apapun yang bisa di unboxing di kamar kalian boleh banget, entah gadget baru, entah skincare baru, entah merchandise K-pop baru, kalian bisa unboxing aja. Unboxing sendiri nih jadi kegiatan yang populer ditonton karena ya seru aja gitu ngeliatin orang ngebuka-buka gini kan, kayak krak-krak sambil ASMR. Itu seru juga, enak juga ditonton dan didengarkan. Selain kamu review produk yang menarik, coba perhatikan juga elemen of time, jadi speed sama timing uploadnya itu juga menentukan rame enggaknya video kamu. Ide yang ke-14, cobain bikin video challenge. Kadang orang itu suka banget ya menjadikan penderitaan orang lain sebagai hiburan, tapi ya nggak apa-apa gitu, bikinnya challenge yang seru-seru tapi tetap aman, kayak challenge makeup, challenge makan samyang, challenge apa, kayak banyak banget idenya. Kuncinya adalah di kreativitas kamu dan bikin challenge, plus juga reaction atau kayak respons orang yang ikutan challenge itu juga harus heboh atau menarik atau spektakuler, pokoknya kayak begitu. Jadi orang nontonnya juga betah gitu, terhibur. Kan tujuannya lebih ke situ. Nah, kalau misalnya itu kan lebih ke entertainment ya guys. Tapi aku kepo dong, kalau misalnya channel edukasi kayak aku tuh cocoknya bikin challenge apa ya? Ide video yang ke-15 adalah bikin aja video work with me atau study with me. Yes, jangan heran ya, ternyata ada aja yang nonton video dengan durasi 2-3 jam yang berjam-jam itu, padahal orangnya cuma diem doang, belajar literally, berkegiatan sendiri, nggak ngomong ke kita. Itu banyak yang nonton karena
Mungkin kalau aku tebak-tebak kayaknya I guess we're lonely sometimes. Jadi kita mungkin kesepian dan butuh temannya mungkin virtual, ya udahlah nonton video kayak gitu. Plus ini video-video juga memotivasi juga somehow, ngelihat orang berkegiatan kita jadinya lebih pump up gitu. Ya udahlah ikut juga barengan gitu. Ide yang ke-16, kalau kamu mikir video yang tadi itu udah cukup aneh, nah ini ada yang lebih aneh lagi. Sekarang tuh lagi tren video beberes with ASMR guys. Jadi ngerti kan ASMR yang bunyi-bunyi krak-krok itu, tapi ini beberes. Misalnya kamu bisa bikin video beberes kulkas, beberes kamar, beberes toiletries, tapi sambil audionya, mic-nya itu diarahin tuh ke barang-barang biar kerasak-kerusuk. Itu ternyata model-model ASMR gini bisa menjadi sesuatu yang menenangkan, bisa jadi terapi buat penonton. Jadi orang betah nontonnya. Cobain deh. Oke, ide video yang ke-17 adalah bikin prank. Nah, ini sebenarnya aku nggak terlalu rekomen karena aku nggak terlalu suka ya sebenarnya bikin video prank, tapi ya lumayan suka sih nontonnya. Kalau aku lihat-lihat, untuk sukses di video tipe prank ini adalah pranknya harus heboh, dan juga orang yang kita prank itu harus kayak reactionnya itu berlebih gitu ya. Jadi harus benar-benar pilih-pilih. Kalau garing ya jadi garing juga gitu di penonton. Jadi harus benar-benar dipilih orangnya yang mau diikutin prank siapa. Selain dia harus heboh atau menarik, dia juga harus kok bisa sehat secara jantung ya, nggak kagetan. Jadi tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pembuatan kontennya gitu. Jangan sampai guys. Oke, ide yang ke-18, nggak kerasa nih ya udah mau habis, adalah cobain aja bikin konten live stream. Yes, go live ke sana, udah interaksi sama audiens kamu, karena ini adalah salah satu hal yang dibutuhkan untuk manage account kamu biar lebih besar lagi. Plus juga kamu bisa ngomongin hal random sampai yang serius-serius, dan nanti kamu bisa taruh hasil live streamnya di feed kamu, jadi nggak akan hilang dan berujung jadi konten juga. Jadi orang yang mungkin nggak nonton live kamu bisa revisit lagi ke sana ya gitu. Ide yang ke-19, cobain bikin tutorial step by step ya, jadi lebih detail gitu. Kamu bisa bikin kayak tutorial step by step bikin alis, tutorial step by step ngedit pakai Adobe Premiere, tutorial step by step membuka pintu, menuang air. Ada tutorial-tutorial aneh di YouTube yang bisa kamu cobain guys. Aku gak pernah nonton sih yang membuka pintu itu. Ini konten yang ke-20 adalah kamu bisa bikin list of idea video. Nah, ini adalah sesimpel kamu coba kumpulkan beberapa ide dengan topik tertentu, kayak ide freelance, ide bisnis, ide konten, video kayak yang sekarang aku sedang bikin buat kalian. Ini juga bisa jadi topik yang menarik buat dibahas di channel kalian atau di platform kalian, karena ya orang definitely sebenarnya haus akan ide gitu. Tapi kak, kalau misalnya nanti idenya dicontek, diambil gimana? Ya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya bukan cuma ide yang penting, tapi eksekusinya guys. So, karena kita sudah nyampe ke 20 ini, udah masuk banget nih ya sama poin pembahasan sebelumnya. Setelah aku kasih ide seperti ini, cobain eksekusi. Karena kita nggak akan pernah tahu nih market itu paling suka kamu bikin konten yang tipe yang lebih kayak gimana. Cuman nggak ada salahnya untuk bikin dulu. Dan kalau misalnya kalian juga mau share idea kalian ya, barangkali belum aku sebutin di 20 ini, pastinya banyak yang belum aku sebutin. Coba taruh di kolom komen di bawah biar kita saling bertukar-tukar ide guys. Semoga idenya bermanfaat. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. Terima kasih udah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu guys di video selanjutnya. Bye. Selamat mengonten.